Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada halaman pertama. Tema yang pertama dari buku How to Master Your Habit karya Ustadz Felix Xiao. Tema ini berjudul Rhythm the Inspirator. Semua umat muslim pasti mengenal Imam Asy-Syafi'i. Beliau pendiri mazhab Syafi'i dan sangat terkenal pada zamannya sebagai seorang pemuda yang fasih bacaan Al-Qur'annya, indah lisannya, dan kuat akalnya. Walaupun dibesarkan dalam keadaan yatim, Asy-Syafi'i mampu menghafalkan Al-Qur'an dan saat itu umurnya belum genap 7 tahun. Bahkan menghafalkan keseluruhan kitab Al-Muwatta Imam Malik ketika berusia 12 tahun. Hafalan beliau tentang nasab dan sejarah Arab pun menyamai Ibnu Hisham. Beliau seorang sejarawan muslim yang kemampuannya di atas rata-rata. Belum lagi ribuan hafalan syair-syair Arab yang beliau kuasai. Dan beliau hanyalah salah satu orang istimewa di antara kaum muslimin lainnya yang dilahirkan baik sebelum atau sesudah beliau. Salah seorang dari sekian banyak kaum muslim yang membuat banyak mata takjub dan banyak lisan membicarakan tentang kehebatan mereka, bahkan setelah mereka menghadap Allah. At-Tabrani misalnya, seorang sejarawan yang juga sangat faqih pada bidangnya. Beliau dicatat selalu menulis 40 lembar setiap hari dalam 40 tahun hidupnya. Selain sejarawan, beliau juga seorang pemikir juga sekaligus ahli tafsir. Karyanya Tarik ar-Rasul wa Al-Mulk diterjemahkan dalam bahasa Inggris dalam 40 jilid. Dan tafsir At-Tabrani sampai sekarang juga termasuk jajaran kitab favorit pembelajar ilmu Al-Quran. Kemudian, dalam bidang militer, dunia mengenal si jenius perang abad ke-7, pedang Allah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang memporak-porandakan Persia dan Romawi hanya dalam beberapa tahun saja. Beliau dikenal selalu memenangkan peperangan yang beliau masuki, dan tercatat hanya sekali mengalami kekalahan, yaitu ketika Muhammad SAW sebagai lawannya. Fisiknya kuat, permainan pedang, tombak, dan panahnya termasuk yang terbaik di antara orang-orang Arab. Syaraf akalnya membawanya mengungguli lawan-lawannya dalam strategi perang. Ibadahnya pun tidak kalah dibandingkan sahabat-sahabat lainnya. Walaupun bukan penghafal hadis terbanyak, Siti Aisyah meriwayatkan kurang lebih 2210 hadis dari Rasulullah SAW dan menjadikannya penghafal hadis terbanyak di kalangan sahabiyah. Bila kita sering membaca biografi sahabat dan tokoh-tokoh Islam, kita pasti akan terpesona dengan mereka. Bagaimana tidak? Abdurrahman bin Auf pernah menyumbangkan separuh hartanya ditambah 40.000 dinar, 500 kuda, dan 500 unta dalam satu waktu. Dan menyumbangkan 50.000 dinar fisabilillah ketika meninggal. Dan lebih banyak lagi yang beliau sumbangkan tatkala masih hidup. Semua muslim
Pastilah berdecak kagum ketika mendapati Khalifah Umar bin Khattab selalu berjalan pada malam hari untuk memastikan semua rakyatnya tercukupi kebutuhannya. Semua muslim akan merasa takjub ketika melihat Muhammad Al-Fatih selalu melaksanakan sholat tahajud di malam hari. Sayangnya, kebanyakan di antara kita berhenti hanya pada rasa kagum dan takjub saja. Dan rasa kagum dan takjub itu hanya berubah menjadi pembenaran bahwa kita tidak akan bisa menjadi seperti itu. Mustahil untuk kita lakukan. Dan akhirnya muncul dalam pikiran kita, subhanallah, memang jenius Imam Syafi'i. Sepertinya nggak akan kita bisa menandinginya. 1 juz saja menghafal Al-Quran sudah sulit setengah mati. Dan mukjizat bila aku bisa melakukannya. Apalagi 30 juz dalam usia kurang dari 7 tahun. Kalau sudah begini, biasanya pikiran akan berlanjut menjadi memang sudah takdir Allah. Dia melebihkan seseorang atas yang lain. Imam Syafi'i memang ditakdirkan sebagai alim, sedangkan saya ditakdirkannya pengikut saja. Pernahkah kita bertanya, mengapa ada orang ultra jenius seperti Imam Syafi'i yang menghafalkan Al-Quran ketika umurnya 7 tahun, sementara ada yang sampai meninggal juga tidak dapat menghafalkan surah Al-Fatihah? Apakah kita pernah merasa heran? Mengapa ada pengemban dakwah yang tinggi dalam tsaqafah namun rendah hatinya? Banyak dalam ibadahnya dan sedikit dalam maksiatnya? Ringan tangannya dalam membantu sesama dan berat pahalanya? Sukses dakwahnya namun fakir di hadapan Allah. Sementara ada pengemban dakwah yang masih bergelimang maksiat, dakwah pas-pasan, dan miskin pula. Mungkin pernah terbesit dalam diri kita, mengapa ada seorang yang punya begitu banyak keahlian sementara kita hampir-hampir tidak memiliki apapun? Atau ada orang yang tanpa belajar sudah mendapatkan hasil yang memuaskan. Sementara kita belajar sangat keras namun mendapatkan hasil tidak sesuai harapan. Akhirnya, kebanyakan manusia merasa bahwa skill atau keahlian seseorang adalah bagian daripada bakat yang telah digariskan Allah. Takdir Allah. Lebih parah lagi, kebaikan dan keburukan juga dianggap sebagai bagian dari bakat dan keturunan, diwariskan oleh gen dan darah katanya. Padahal kenyataannya bertolak belakang dengan anggapan manusia. Keahlian bukan sesuatu yang diwariskan sebagaimana klaim si Darwin. Namun, keahlian adalah hasil pilihan, latihan, dan pengulangan pilihan-pilihan yang telah dibuat. Bila keahlian bisa diwariskan, tentu sekarang kita sudah melihat monyet membudidayakan kebun pisang dan tak perlu lagi memanjat pohon. Dengan kata lain, melalui tulisan-tulisan berikutnya, saya ingin berbagi bahwa bukan bakat yang lebih berpengaruh dalam keahlian atau ketidakahlian, melainkan sesuatu yang lain yang selanjutnya akan kita kenal sebagai habit atau kebiasaan. Dengan kata lain, seseorang yang sukses dalam mengemban dakwah memiliki habit sukses pengemban dakwah, dan habit inilah yang bertanggung jawab terhadap kebaikan-kebaikan yang muncul. Sebaliknya, habits buruk juga bertanggung jawab atas buruknya kehidupan seseorang.
Sampai di sini. Selanjutnya kita akan masuk tema yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.